Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Tertulis dalam kitab Daniel 1 ayat 8, kata kunci renungan pada malam ini adalah memperoleh penghormatan, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Daniel 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Adakanlah percobaan dengan hamba-hamba-Mu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hamba-Mu ini sesuai dengan pendapat-Mu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Terambil dari kitab Daniel 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, dengan hidup bagi Kristus, Anda mungkin kehilangan teman. Tetapi bukan penghormatan mereka kepada Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif, ketika seorang musisi profesional dengan nama panggilan, Happy, memutuskan untuk menjadi orang Kristiani. Ia berhenti bermain musik di klub malam dan melayani di sebuah misi penyelamatan. Beberapa waktu kemudian, ia ditelepon oleh seorang manajer klub yang ingin mengontraknya untuk melakukan pertunjukan yang akan mendatangkan banyak uang. Namun, Happy menolak tawaran tersebut, dan berkata kepada sang manajer bahwa ia akan bermain musik di pelayanan misi. Happy berkata, ia mengucapkan selamat kepada saya. Itu membuat saya terkejut. Ia hendak mengontrak saya untuk bernyanyi untuknya, tetapi ia justru mengucapkan selamat karena saya telah menolak tawarannya. Manajer itu menghormati keputusan Happy. Daniel menjadi tawanan di negeri asing, namun ia tidak melupakan prinsip keagamaannya.
Ia tidak mungkin dapat dengan sepenuh hati memakan daging yang telah dipersembahkan bagi berhala dan yang tidak disembelih menurut hukum Ibrani. Ia kemudian hanya meminta makanan sederhana, yaitu berupa sayuran dan air, dan pelayan itu menanggung risiko kehilangan nyawa untuk menghormati permintaannya. Saya percaya, pelayan itu melakukannya karena tingkah laku Daniel yang baik membuatnya menghormati Daniel. Dunia sekitar kita akan memandang remeh terhadap orang-orang Kristiani yang tidak menjalankan apa yang telah mereka yakini. Oleh karena itu, kita harus senantiasa setia pada keyakinan kita. Kekonsistenan karakterlah yang membuat orang lain menghormati kita. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian. Daniel 1 ayat 17 berkata, kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan hidup, Allah selalu memberikan solusi. Nas hari ini membuktikan hal itu. Saat Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria mengalami pergumulan dan tantangan, Allah memberikan mereka pengetahuan dan kepandaian. Mengapa Allah mau melakukan itu kepada mereka berempat? Karena mereka tidak mau menajiskan diri mereka sendiri dengan makanan. Karenanya Allah memberkati pendidikan yang mereka terima dalam literatur dan hikmat dari orang-orang Kasdim, sehingga mereka berempat semuanya membuat kemajuan yang menyolok. Kita lihat dengan jelas bahwa pengetahuan dan keahlian, pembelajaran dan hikmat mereka, secara langsung datang dari Tuhan Sang Pemberi dari semua yang baik. Itu sebabnya mereka berempat tidak sombong dan tinggi hati. Tetapi betapa sering kita jumpai sekarang, orang yang memiliki kemampuan intelektual menjadi sombong dan merasa diri superior dan lebih pandai dari orang lain. Padahal kita harus sadar bahwa itu semua bukan milik kita. Itu adalah milik Allah. Mereka berempat sangat waras dan tidak mabuk dan rajin, dan belajar dengan keras. Dan kita bisa menganggap bahwa guru-guru mereka, mendapati mereka dengan kapasitas yang luar biasa, berjerih payah dengan mereka. Tetapi, bagaimanapun, pencapaian-pencapaian mereka dianggap berasal dari Allah. Khusus kepada Daniel Allah memberikan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal itu di sana ada suatu pemberian khusus dalam kasusnya, suatu jenis pengetahuan diberikan yang hanya bisa diberikan oleh ilham khusus. Daniel tahu bagaimana menafsirkan mimpi, seperti Yusuf, bukan oleh aturan penggunaan keahlian, tetapi oleh suatu penglihatan yang jauh dan hikmat yang Allah berikan kepadanya. Lebih lagi, ia diberi suatu roh nubuat, dengan mana ia diberi kemampuan untuk bercakap-cakap dengan Allah, dan untuk menerima pemberitahuan tentang hal-hal ilahi dalam mimpi dan penglihatan. Sesuai dengan karunia yang diberikan kepada Daniel ini, kita mendapati dia, dalam kitab ini, selalu dipekerjakan dan digunakan tentang mimpi dan penglihatan, menafsirkan atau merenungkan hal-hal itu, karena, sebagaimana setiap orang telah menerima karunia, demikianlah ia mempunyai suatu kesempatan, dan demikianlah ia harus mempunyai suatu hati, untuk melayani secara sama. Karena itu, jangan tiru pelayanan orang lain tetapi kita harus melayani sesuai dengan karunia yang ada pada diri kita. Tuhan penyayang dan pengampun, Daniel 9 ayat 9 berkata, pada Tuhan, Allah kami, ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Daniel memberikan kesaksian imannya bahwa Tuhan adalah Maha Penyayang dan Pengampun, kendati kita manusia sering memberontak terhadap-Nya. Pengalaman iman Daniel itu menjadi teladan bagi kita umat percaya, bahwa kita pun harus mampu memberikan kasih sayang dan pengampunan bagi sesama kita. Memang harus kita akui bahwa soal pengampunan ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Semakin besar kesalahan orang pada kita, maka akan semakin sulit pula kita mengampuni dia.
Dari nas hari ini ada beberapa pelajaran yang hendak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yakni: pertama, kita harus mengampuni agar diampuni, karena pengampunan merupakan persyaratan mutlak dalam memperoleh kehidupan kekal. Satu dari banyak faktor dasar segera tampak menonjol sebagai yang tidak dapat tergantikan. Orang harus mengampuni agar diampuni, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sulit untuk dilakukan? Tentu saja, Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, atau Injil yang sederhana, atau standar yang rendah, atau norma yang rendah. Harganya mahal, tetapi hal-hal yang diperoleh semuanya sepadan dengan harganya. Tuhan sendiri memberikan pipinya yang lain. Dia membiarkan dirinya dipukuli dan dihajar tanpa bantahan. Dia menderita segala macam penghinaan namun tidak mengucapkan sepatah kata kutukan pun. Kedua, pengampunan kita terhadap orang lain haruslah dari hati dan sepenuhnya. Pelajaran ini berlaku bagi kita dewasa ini. Banyak orang, ketika didamaikan dengan orang lain, berkata bahwa mereka memaafkan, tetapi mereka terus menaruh dendam, terus mencurigai pihak yang lain itu, terus tidak mempercayai ketulusan pihak lainnya. Ini adalah dosa, karena ketika suatu perdamaian telah ditetapkan dan ketika pertobatan telah diakui, masing-masing hendaknya memaafkan dan melupakan, membangun segera pagar-pagar yang telah dirusak, dan memulihkan kembali kerukunan sebelumnya. Pada umumnya orang tampaknya menyatakan perkataan maaf, dan pada permukaan melakukan penyesuaian yang dibutuhkan, tetapi tidak saling mengampuni di dalam hati mereka. Ini bukanlah pengampunan, melainkan suatu bentuk kemunafikan dan penipuan serta dalih. Seperti disiratkan dalam contoh doa Kristus, itu haruslah merupakan tindakan dari hati dan suatu pemurnian pikiran seseorang. Ketiga, sewaktu kita mengampuni orang lain, kita diberkati dengan sukacita dan kedamaian. Diilhami oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus telah memberikan kepada kita solusi terhadap masalah kehidupan yang menuntut pengertian dan pengampunan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Apabila roh kebaikan hati, pengampunan dengan hati yang dilembutkan dari satu sama lain dapat dibawa ke dalam setiap rumah tangga, sifat mementingkan diri, ketidakpercayaan dan kegetiran yang merusak begitu banyak rumah tangga dan keluarga akan sirna dan manusia akan hidup dalam damai. Pengampunan adalah bahan bersifat mukjizat yang memastikan keharmonisan dan kasih di dalam rumah tangga atau lingkungan. Tampaknya ada pertentangan. Tanpa pengertian dan pengampunan ada pertikaian, diikuti dengan kurangnya keharmonisan, dan ini membiarkan kesetiaan di dalam rumah tangga, dan di dalam lingkungan masyarakat. Di lain pihak, pengampunan adalah selaras dengan roh Injil, dengan roh Kristus. Inilah roh yang harus kita semua miliki jika kita ingin menerima pengampunan terhadap dosa-dosa kita sendiri dan menjadi tak bersalah di hadapan Allah. Karena itu, teruslah melakukan pengampunan bagi orang yang menyakiti kita, agar berkat Tuhan mengalir bagi kita. Ringkasan kitab Daniel yang dapat kita ketahui adalah sebagai berikut. Penulis kitab Daniel mengidentifikasi Nabi Daniel sebagai penulisnya. Yesus juga menyebut Daniel sebagai penulisnya. Tanggal penulisan kitab Daniel kemungkinan besar ditulis antara tahun 540 dan 530 sebelum Masehi. Tujuan penulisan: pada tahun 605 sebelum Masehi, Nebukadnezar, Raja Babilonia, telah menaklukkan Yehuda dan mendeportasi banyak penduduknya ke Babel, termasuk Daniel. Daniel bertugas di istana kerajaan Nebukadnezar dan beberapa penguasa setelah Nebukadnezar. Kitab Daniel mencatat tindakan, nubuatan, dan penglihatan Nabi Daniel. Ayat kunci, Daniel 1 ayat 19-20 berkata, Raja berbicara dengan mereka,
dan dia menemukan tidak ada seorang pun yang sebanding dengan Daniel, Hananya, Misael dan Azaria, jadi mereka melayani raja. Dalam setiap hal kebijaksanaan dan pemahaman yang ditanyakan raja kepada mereka, dia mendapati mereka 10 kali lebih baik daripada semua ahli sihir dan ahli sihir di seluruh kerajaannya. Daniel 2 ayat 31 berkata, "Engkau melihat, ya Raja, dan di hadapanmu berdiri sebuah patung besar, sebuah patung yang sangat besar dan berkilauan, mengagumkan kelihatannya." Daniel 3 ayat 17-18 berkata, "Jika kami dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala, maka Allah yang kami puja sanggup menyelamatkan kami darinya, dan Dialah yang akan melepaskan kami dari tanganmu, ya Raja. Tetapi bahkan jika Dia tidak melakukannya, kami ingin engkau tahu, ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa-dewamu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan." Daniel 4 ayat 34-35, kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, kerajaannya bertahan dari generasi ke generasi. Semua bangsa di bumi dianggap tidak ada apa-apanya, dia berbuat semaunya dengan penguasa surga dan bangsa-bangsa di bumi, sudahkah kamu melakukannya? Daniel 9 ayat 25-27, ketahuilah dan pahamilah hal ini. Sejak dikeluarkannya keputusan untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem sampai yang diurapi, penguasa, datang, akan ada 7 dan 62. Itu akan dibangun kembali dengan jalan-jalan dan parit, tetapi pada saat kesusahan. Setelah 62 yang diurapi akan dilenyapkan dan tidak akan memiliki apa-apa. Rakyat penguasa yang akan datang akan menghancurkan kota dan kesudahan itu akan datang bagaikan air bah. Peperangan akan terus berlangsung sampai akhir, dan kehancuran telah ditetapkan dalam 1:7. Di tengah-tengah 7 itu dia akan mengakhiri pengorbanan dan persembahan. Dan pada sayap bait dia akan mendirikan suatu kekejian yang membinasakan, sampai akhir yang ditetapkan itu dicurahkan kepadanya. Ringkasan singkat, bab 1 menggambarkan penaklukan Yerusalem oleh bangsa Babilonia. Bersama dengan banyak orang lainnya, Daniel dan ketiga temannya dideportasi ke Babel, dan karena keberanian mereka dan berkat nyata dari Tuhan atas mereka, mereka dipromosikan di Babel, pelayanan raja. Pasal 2-4 mencatat Nebukadnezar mengalami mimpi yang hanya dapat ditafsirkan dengan benar oleh Daniel. Impian Nebukadnezar tentang sebuah patung besar melambangkan kerajaan-kerajaan yang akan muncul di masa depan. Nebukadnezar membuat patung dirinya yang besar dan memaksa semua orang untuk menyembahnya. Sadrah, Mesakh, dan Abednego menolak dan secara ajaib diselamatkan oleh Tuhan meski dilemparkan ke dalam tungku api. Nebukadnezar dihakimi oleh Tuhan karena kesombongannya, namun kemudian dipulihkan setelah dia mengakui kedaulatan Tuhan. Daniel pasal 5 mencatat putra Nebukadnezar, Belshazzar, menyalahgunakan barang-barang yang diambil dari bait suci di Yerusalem dan menerima pesan dari Tuhan yang tertulis di dinding, sebagai tanggapannya. Hanya Daniel yang bisa menafsirkan tulisan itu, sebuah pesan tentang datangnya penghakiman dari Tuhan. Dalam bab 6, Daniel dilemparkan ke dalam gua singa karena menolak berdoa kepada Kaisar, namun secara ajaib selamat. Dalam pasal 7, Tuhan memberi Daniel penglihatan tentang 4 binatang. Keempat binatang itu melambangkan kerajaan Babilonia, Media Persia, Yunani, dan Roma. Bab 8-12 berisi penglihatan yang melibatkan seekor domba jantan, seekor kambing, dan beberapa tanduk juga merujuk pada kerajaan masa depan dan para penguasanya. Daniel pasal 9 mencatat nubuatan, 70 minggu, Daniel. Tuhan memberi Daniel garis waktu yang tepat kapan Mesias akan datang dan disingkirkan.
Nubuatan ini juga menyebutkan seorang penguasa di masa depan yang akan membuat perjanjian 7 tahun dengan Israel dan mengingkarinya setelah 3,5 tahun, yang segera diikuti dengan penghakiman besar dan penyempurnaan segala sesuatu. Daniel dikunjungi dan dikuatkan oleh seorang malaikat setelah penglihatan besar ini, dan malaikat tersebut menjelaskan penglihatan tersebut kepada Daniel dengan sangat rinci. Kita melihat dalam cerita tentang dapur api dan kisah Daniel di Gua Singa, sebuah gambaran tentang keselamatan yang disediakan oleh Kristus. Ketiga manusia tersebut menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan penyelamat yang mampu memberikan jalan keluar dari api. Demikian pula, dengan mengutus Yesus untuk mati demi dosa-dosa kita, Allah telah menyediakan jalan keluar dari api neraka. Dalam kasus Daniel, Tuhan menyediakan malaikat untuk menutup mulut singa dan menyelamatkan Daniel dari kematian. Yesus Kristus adalah bekal kita dari bahaya dosa yang mengancam untuk menghabisi kita. Penglihatan Daniel tentang akhir zaman menggambarkan Mesias Israel yang melaluinya banyak orang akan disucikan dan dikuduskan. Dialah kebenaran kita yang olehnya dosa-dosa kita, walaupun berwarna merah darah, akan dihapuskan, dan kita akan menjadi putih seperti salju. Penerapan praktis, seperti Sadrah, Mesakh dan Abednego, kita harus selalu membela apa yang kita tahu benar. Tuhan lebih besar dari hukuman apapun yang bisa menimpa kita. Apakah Tuhan memilih untuk melepaskan kita atau tidak? Dia selalu layak untuk kita percayai. Tuhan tahu apa yang terbaik, dan Dia menghormati orang-orang yang percaya dan menaatinya. Tuhan punya rencana, dan rencananya dibuat hingga ke detail yang rumit. Tuhan mengetahui dan mengendalikan masa depan. Segala sesuatu yang dinubuatkan Tuhan menjadi kenyataan persis seperti yang diramalkannya. Oleh karena itu, hendaknya kita yakin bahwa hal-hal yang telah Dia ramalkan di masa depan suatu hari nanti akan terjadi persis seperti yang telah Tuhan nyatakan. Orang bijaksana akan bercahaya. Daniel 12 ayat 3 berkata, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Nubuatan Daniel ini menjadi tantangan sekaligus peluang. Setiap orang ditantang untuk menjadi orang bijaksana. Tentu menjadi seorang yang bijak membutuhkan perjuangan. Menjadi seorang bintang membutuhkan tahapan yang panjang. Orang berduyun-duyun mengikuti kompetisi yang diadakan oleh stasiun televisi swasta, seperti Indonesian Idol, KDI Kontes Dangdut Indonesia, Liga Dangdut Indonesia, Indonesian Got Talent, Sign Up Comedy, dan sebagainya, dengan tujuan ingin menjadi bintang terkenal. Menurut pemahaman orang kebanyakan, seorang bintang adalah orang yang hebat, memiliki prestasi luar biasa, dikagumi oleh banyak orang, sukses atau orang yang terkenal atau populer. Secara umum definisi seorang bintang adalah orang terbaik di suatu bidang tertentu. Nas hari ini mengajar kita untuk melihat bagaimana orang bijaksana itu berlaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua sikap yang harus dilakukan oleh seorang bijak dalam kehidupan sehari-hari, yakni: pertama, orang bijak harus bercahaya seperti cahaya cakrawala. Cahaya cakrawala memberikan sinarnya tanpa pilih bulu. Sinar cakrawala itu dinikmati oleh semua orang tanpa kecuali. Orang bijak harus mampu hidup seperti itu. Kebaikan kita harus mampu menyinari semua orang dari berbagai suku, ras dan agama. Sinar yang kita berikan mampu dinikmati oleh semua orang. Karya nyata kita bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Kedua, orang bijak harus menuntun banyak orang kepada kebenaran. Apa yang membuat kita dapat menuntun orang kepada kebenaran? Ada Roh Kudus di dalam kita. Tidak pernah ada pribadi lain selain Daniel di masa itu yang tetap memegang jabatan tinggi dalam beberapa kali pergantian pemerintahan di sebuah kerajaan yang sama.
Dan yang membuat Daniel tampil cemerlang melebihi segala pejabat tinggi yang ada pada waktu itu bukanlah semata-mata karena ia seorang pemercaya kepada Allah yang hidup atau karena ia mempunyai roh Allah seperti rata-rata kebanyakan orang percaya, melainkan karena roh Allah yang ada di dalam dirinya bermanifestasi secara luar biasa di dalam kehidupan nyatanya hari lepas hari. Itulah sebabnya, ketika para pejabat tinggi dan wakil raja hendak bermufakat mencari alasan dakwaan terhadap kinerja Daniel dalam menjalankan tugas pemerintahan, mereka tidak mendapati satu alasan atau kesalahan apapun, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian padanya. Hal ini pula yang akhirnya membuat Daniel terluput dari cengkeraman mulut singa saat ia dilemparkan ke dalam gua singa akibat dakwaan para pejabat dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Hal yang paling penting sesungguhnya bukan karena semata-mata Daniel terluput dari mulut singa, melainkan adanya perkataan yang keluar dari mulut Raja Darius yang secara langsung mengakui sekaligus sebuah deklarasi betapa dahsyatnya Allah yang disembah oleh Daniel itu. Dan bahkan sejak peristiwa itu, Raja Darius menetapkan suatu perintah bahwa di seluruh kerajaan yang ia kuasai, semua orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup. Betapa luar biasanya, ada terang Kristus di dalam kita. Apa yang membantu seorang pengemudi kendaraan dapat melaju di tengah kegelapan malam tanpa bertabrakan dengan kendaraan lain? Kita tentu dapat menjawabnya dengan mudah, bahwa ada lampu pada kendaraan itu, sehingga si pengemudi dapat melihat pemandangan dengan jelas, dan menuntunnya tiba di tempat tujuan. Hal serupa pernah diucapkan Yesus di hadapan banyak orang yaitu saat ia menyampaikan perumpamaan tentang orang buta yang menuntun orang buta, yang tentu saja akan membuat keduanya jatuh ke dalam lubang. Namun sesungguhnya bukan kebutaan mata jasmani yang dimaksudkan oleh Yesus, melainkan orang yang buta mata rohaninya. Yang dimaksud, orang buta, menurut Yesus adalah orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Termasuk mereka yang dengan sengaja menutup hatinya untuk Yesus, ataupun orang-orang yang pernah menerima Yesus namun kemudian meninggalkannya. Menurut ayat tersebut, orang-orang seperti inilah yang tidak mampu untuk menuntun orang lain kepada jalan keselamatan. Jangankan untuk menuntun orang lain, bahkan membawa dirinya sendiri pun orang-orang tersebut tidak mampu. Maka sudah pasti keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Terang Kristus yang ada di dalam hidup setiap kita itulah yang menjadi alasan mengapa seharusnya kita sudah mampu menjadi seorang yang menuntun banyak orang untuk diperkenalkan kepada Sang Sumber keselamatan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, berjuanglah untuk menjadi orang bijak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup di tengah lingkungan sosial yang kotor, seringkali membawa tantangan yang tidak mudah bagi setiap umat Tuhan. Tatkala kita tidak ikut menjadi kotor, maka kita akan berhadapan dengan banyak orang yang akan menjadi musuh kita. Ambil contoh, saat kita masuk di lingkungan kerja yang korup. Jika kita tidak ikut korupsi, maka sudah dapat dipastikan bahwa kita akan berhadapan dengan teman-teman kerja yang akan terus memusuhi dan berusaha menyingkirkan kita. Oleh karena itu, tak jarang umat Tuhan memilih untuk ikut larut dalam kekotoran itu. Daripada dimusuhi dan kehilangan pekerjaan, lebih baik ikuti saja pola yang sudah ada di lingkungan tersebut. Akhirnya kita meninggalkan prinsip-prinsip iman dan mengabaikan tanggung jawab untuk menjaga kekudusan hidup kita. Hari ini kita belajar dari sikap hidup Daniel. Sekalipun ia masih muda, namun ia menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh ingin tetap memelihara kekudusan di tengah lingkungan yang kotor. Saat ia diminta Raja Nebukadnezar untuk bekerja di istananya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ketetapan Daniel ini ternyata mendapat dukungan penuh dari Allah. Dukungan Allah tersebut nyata melalui dua hal yang Allah lakukan, yaitu
mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana, memberikan kepada Daniel dan teman-temannya pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Bahkan kepada Daniel, secara khusus Allah mengaruniakan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Sehingga didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi yang ada di seluruh wilayah kekuasaan Nebukadnezar. Dukungan Allah kepada orang-orang yang ingin menjaga kekudusan hidup, juga nampak dalam nyanyian pujian Maria dalam Lukas 1 ayat 46-55. Pujian ini lahir dari pengalaman hidup Maria. Apa yang ia ungkapkan adalah apa yang ia alami sendiri. Bagaimana ia merasakan dukungan Allah yang begitu besar terhadap dirinya, pada saat ia tetap memilih untuk taat dan setia pada kehendak Allah. Dalam pujiannya, Maria mengungkapkan, "Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus." Membaca kisah hidup Daniel dan pujian Maria, mengingatkan kita pada karya pemeliharaan dan dukungan Allah pada umat yang benar-benar ingin menjaga kekudusan hidupnya. Allah berkarya mendukung dan memampukan Daniel dan Maria untuk menjaga kekudusan hidup mereka. Allah tidak membiarkan mereka berjuang sendirian. Allah ada di pihak orang-orang yang berjuang menjaga kekudusan hidup mereka. Jika Daniel dan Maria yang pada masa itu masih sama-sama muda, mau berketetapan untuk memelihara kekudusan dalam hidupnya, bagaimana dengan kita? Apakah saat ini kita juga masih memiliki kerinduan yang sama seperti mereka? Menjaga kekudusan dalam hidup memang bukan perkara yang mudah, terlebih jika kita hidup dan bekerja di lingkungan yang telah lama kotor. Namun, Allah tidak pernah membiarkan umatnya berjuang sendirian. Allah berkenan memberikan pemeliharaan dan dukungan penuh bagi umatnya yang ingin menjaga kekudusan hidupnya. Oleh karena itu, jangan takut dan jangan ragu. Jagalah kekudusan hidupmu. Katakanlah tidak terhadap hal-hal yang dapat menajiskan hidupmu. Percayalah, Allah akan terus memelihara dan mendukung perjuanganmu. Tuhan memberkati. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami.
Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.